Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan syukran lillah salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin membahas tentang mata pelajaran atau mata kuliah Syariat Islam di Aceh. Mata kuliah Syariat Islam di Aceh merupakan satu-satunya mata kuliah yang diajarkan di UIN Araniri. Mata kuliah ini terinspirasi dari pelaksanaan Syariat Islam di Aceh yang berlaku secara yuridis semenjak tahun 2002 ketika Syariat Islam berupaya merancang pelaksanaan Syariat Islam mulai dari peletakan pondasi sampai perkembangan Syariat Islam sehingga lahirnya kanun-kanun Syariat Islam yang dilakukan sampai saat ini menjadikan sebuah inspirasi bagi kita untuk menjadikannya sebagai satu mata kuliah. Dalam sejarahnya, pada awalnya kami menghendaki mata kuliah Syariat Islam itu cukup untuk diberlakukan pada satu jurusan atau prodi perbandingan mazhab dan hukum. Pada saat itu kebetulan kami menjabat sebagai ketua prodi, mengusulkan supaya mata kuliah Syariat Islam itu dijadikan sebagai mata kuliah di jurusan atau prodi perbandingan mazhab. Alhamdulillah pada saat itu pimpinan Fakultas Syariah menyetujui peletakan atau memasukkan mata kuliah Syariat Islam di Aceh itu menjadi mata kuliah atau pelajaran yang diajarkan di Fakultas Syariah untuk setiap jurusan. Perkembangan bertahun-tahun sehingga kini mata kuliah Syariat Islam itu menjadi mata kuliah universitas. Artinya diajarkan pada setiap fakultas dan setiap prodi yang ada di UIN Araniri. Terkadang dalam memulai pembelajaran, karena mata kuliah itu merupakan mata kuliah universitas, membuat kita menjadi berpikir dari mana mendahuluinya untuk diajarkan. Apakah kita langsung mengajarkannya dari sejarah pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, atau bagaimana Syariat Islam itu dilaksanakan di Aceh dengan kanun-kanun yang berlaku. Kami sebagai dosen yang mempunyai inspirasi yang membuat atau menjadikan mata kuliah itu sebagai mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi merasa tidak lengkap bila mengajarkan Syariat Islam itu hanya pada tataran pelaksanaan hukum Syariat Islam. Karena sebenarnya Syariat Islam yang ada di Aceh ini adalah bersifat kafah, artinya menyeluruh untuk semua bidang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Islam itu sendiri. Mahmud Saltut mengatakan bahwasanya dalam bukunya Islam adalah akidah syariah, Islam akidah wa syariah. Dia membaginya kepada dua. Tapi ada ulama lain yang membaginya kepada ditambah dengan akhlak. Akidah adalah yang berhubungan dengan keyakinan. Sedangkan syariah dipahami oleh ulama dalam tataran pelaksanaan hukum Islam. Selanjutnya akhlak adalah aplikasi atau implementasi dari apa yang diyakini dalam akidah kemudian dipahami dalam makna syariah
selanjutnya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi tabiat, menjadi perilaku yang melekat pada individu seseorang yang disebut dengan akhlak. Karena itu, kajian kita awali dari kajian tentang akidah. Akidah sebenarnya dalam Islam atau dalam bahasa Arab berasal dari kata akad, yaitu janji. Kemudian menjadi kata-kata akidah. Jadi bisa kita pahami bahwasanya akidah itu adalah janji antara manusia sebagai makhluk dan Allah sebagai khalik. Jadi ikatan janji kita sebagai makhluk dengan Allah sebenarnya itu sudah ada, sudah diberlakukan semenjak zaman ajali, di mana pada saat itu ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Lalu dilanjutkan, qalu bala sahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Mereka atau para ruh menjawab, benar, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar kamu pada hari kiamat tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah. Ini adalah janji Allah, adalah janji Allah dengan makhluknya sebagai sebuah pernyataan Allah yang mengatakan Allah itu adalah Tuhan dari segala makhluk. Kemudian para makhluk atau ruh manusia itu menyatakan sebuah kesaksian yang benar, sehingga nanti pada hari akhirat dengan kesaksian itu tidak ada penyalahan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keesaannya. Dalam kehidupan kita sekarang di dunia ini, sebenarnya bisa kita katakan kita semenjak dilahirkan adalah orang yang berakidah kepada Allah. Orang yang sudah mengikat janji dengan Allah, yakni janji sebagai khalik adalah Allah dan janji sebagai makhluk adalah mempersaksikan bahwasanya Allah itu sebagai khalik. Ini penting dalam kehidupan kita. Dilahirkan kita ke dunia ini seperti sekarang ini adalah dalam rangka memenuhi janji-janji kita dengan Allah, memenuhi janji-janji kita bahwasanya kita sudah memberi kesaksian terhadap keesaan Allah. Lalu pertanyaan selanjutnya, kalau kita sudah memberi kesaksian, lalu bagaimana cara pelaksanaannya dalam kehidupan sekarang ini? Apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai panduan, sebagai pedoman dalam kehidupan kita, dalam rangka memilih, dalam rangka memenuhi janji kita. Karena itu, pelaksanaan janji dalam kehidupan kita adalah berpandukan kepada Al-Quran yang selanjutnya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran adalah panduan, adalah pedoman dalam rangka menuju
kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak secara serta-merta memberikan sebuah jalan yang lurus, memberikan satu alternatif yang benar kepada manusia. Tetapi Allah memberi alternatif. Apakah kita sebagai manusia tetap memenuhi janji kita kepada Allah, atau kita sebenarnya adalah orang-orang yang mengingkari janji kita dengan Allah? Mereka-mereka yang memenuhi janjinya dengan Allah, dia berpedoman kepada Al-Quran. Dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Mereka-mereka yang tidak memenuhi janji adalah orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Mereka yang tidak mau mengikuti apa yang diperintah oleh Allah. Mereka tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mereka itu adalah orang-orang yang pada dasarnya tidak memenuhi janjinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kemampuan kita sebagai manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masa-masa yang ketika masa itu dianggap adalah masa sebuah proses pendidikan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi kita beban sebelum umur kita sampai pada usia baligh. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwasanya usia baligh itu adalah angka 0 dalam kehidupan kita. Dari usia baligh itulah kehidupan kita dinilai, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semenjak masa baligh itulah sebuah perilaku atau tingkah laku atau perbuatan yang kita lakukan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada masa kita dilahirkan adalah proses pembelajaran. Apakah pembelajaran itu dari orang tua kita? Apakah pembelajaran itu berasal dari guru atau dari alam atau dari manapun? Itu adalah sebuah proses pembelajaran dalam hidup kita, sehingga kita mampu memilih apa sebenarnya yang dihendaki oleh Allah terhadap diri kita sebagai makhluknya. Kita sebenarnya, seperti yang kita katakan, dalam hidup ini dalam memenuhi janji, diberi panduan, diberikan akal kepada diri kita. Dengan akal ini kita mampu memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dikehendaki oleh Allah dan mana yang tidak dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita. Ketika kita menjadi orang yang berakidah, menjadi orang yang mempunyai janji, menjadi orang yang memenuhi janji dengan Allah, maka kita adalah menjadi orang yang berakidah secara benar. Sehingga dalam ilmu pengetahuan, dalam pengalaman sunnah Rasulullah, dalam pengalaman kehidupan Rasulullah, masa-masa penanaman akidah ke dalam diri manusia dalam periode Islam itu berada pada periode Makkah, di mana periode Mekah ini adalah penanaman keyakinan, penanaman akidah yang dilanjutkan dengan pemahaman keimanan, sehingga kita meyakini, kita mempercayai, kita merumuskan bahwasanya rukun iman itu ada yang disebut dengan percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Rasul, kemudian percaya kepada hari kiamat. Itu adalah sebuah rumusan dari akidah. Ketika semua itu kita hafal, ketika semua itu kita implementasikan dalam kehidupan kita, maka kita adalah orang-orang yang mempunyai fondamen keberagamaan yang kuat.
kita mengenal apa yang dikatakan dengan beriman kepada Allah, apa yang dikatakan beriman kepada Rasul dan seterusnya, kita paham dengan ilmu yang kita miliki. Mudah-mudahan pengantar tentang akidah ini memberi manfaat kepada kita yang belajar ilmu agama, sehingga keimanan kita tidak mudah goyah dengan pengetahuan dan pemahaman kita tentang akidah itu sendiri. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.